Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak sekalian, ini sifatnya tambahan ya. Kemarin jika saya kira belum semua kelas dapat 100%, mungkin hanya sebagian. Jadi saya lengkapi aja, takutnya nanti mbok ada yang kelewat gitu ya. Tambahannya untuk kita kemarin kan P13, 14, 15 yang ini ya. Ada resistensi, cemaran, dan aplikasi. Nah, yang kemarin belum banyak kita bahas, sudah banyak tapi tidak merata di seluruh kelas itu karena saya pas lagi ada harus ngurus OJ dan lain-lain, itu yang P15 ya, aplikasi. Nah, nanti dan P13 ada sebagian yang belum saya sampaikan. Satu hal sih tentang biofilm, jadi nanti sekilas aja gitu ya. Video ini lebih ke tambahan, bisa keluar bisa enggak di ujian, jadi nanti silakan monggo disimak ya. Ini intinya seperti kemarin ya, tentang resistensi mikroba yang sudah kita bahas pas yang ini ya, yang kemarin pas online kita bahas tentang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri yang catatan kemarin ya, bagaimana sih suatu mikroba itu mengalami resistensi, apa saja mekanisme yang terdapat pada bakteri khususnya ya, yang mendasari adanya resistensi. Kemudian penyebabnya oleh apa, itu banyak hal seperti ini ya, kemarin sudah kita bahas, jadi kita skip aja, kita fokus di yang belum. Nah, yang pertama adalah tambahan terkait dengan hal ini. Ini sebetulnya penting-penting nggak penting ya, tentang konsep dari suatu penyakit dan mikroorganisme ya. Diibaratkan, kita ambil catatan di sini, saya buat baru aja. Ya. Singkat tentang resistensi, saya lupa udah nyampaikan belum kemarin. Intinya adalah ketika ada suatu mikroba ya, yang mana tubuh kita itu sebetulnya sudah sehat ya, seperti ini. Nah, pada suatu ketika mikroba itu nanti bisa masuk dan menginfeksi tubuh kita. Hal yang paling normal adalah mikroba itu memang pastinya nanti akan tumbuh dan berkembang biak. Seperti kita hidup nyaman, rumahnya gratis, makanannya gratis, seperti itu. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah dalam tubuh kita itu ada yang dinamakan sistem imun ya, yang membekali tubuh kita. Nah, sistem imun inilah yang nantinya akan menghalangi mikroba untuk berkembang biak, sehingga normalnya adalah mikroba ini bisa dicegah oleh sistem imun, seperti itu. Atau yang kedua, jika mikroba itu tidak bisa dicegah perkembangannya, maka kita bisa menggunakan antibiotik. Ini khusus yang mikroba, nanti kalau anti jamur untuk jamur dan lain-lain ya. Anti mikroba, kita ambil contoh yang paling biasa kita gunakan adalah antibiotik, yang ketika antibiotik itu kita konsumsi, maka akan menghalangi atau membasmi pertumbuhan dari mikroba tadi, sehingga tidak terjadi sakit. Hasilnya adalah tetap sehat, seperti ini ya. Atau yang tadinya sakit menjadi sehat, seperti ini. Nah, akan tetapi ketika mikroba yang tadi, yang sama, masuk ke dalam tubuh kita, akan tetapi sekarang sistem imun memang tetap bekerja ya. Akan tetapi yang namanya mikroba itu sebetulnya pintar. Jadi sebagian mikroba mereka bisa evasion atau menghindar dari sistem imun tubuh kita dan kemudian berkembang biak, sehingga komponen sistem imun yang menyerang menjadi inefektif ya. Kemudian kita juga perlu antibiotik untuk mengeradikasi mikroba tadi. Akan tetapi ketika kita berikan, ternyata juga inefektif. Nah, ternyata mikroba itu terus tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh kita, yang di sini
bermetabolisme, memakan jaringan atau meracuni jaringan, buang sampah, buang kotoran, semuanya di dalam sini. Sehingga terjadilah tubuh kita tetap sakit, terus hingga sampai ke kerusakan jaringan-jaringan atau mengalami toksik karena metabolit dari bakteri dan lain-lain, hingga sampai kita kalau tidak tertangani maka infeksi B-nya bisa menyebabkan life, mengancam jiwa ya, bahkan hingga sampai meninggal seperti itu. Nah, inilah yang terjadi akibat dari antibiotik yang tidak efektif terhadap mikroba yang masuk dalam tubuh kita yang terus berkembang. Nah, inilah yang kita sebut dengan resisten, mikroba resisten. Mikroba yang resisten adalah mikroba yang telah mengalami resistensi sehingga resisten terhadap antibiotik. Ya, seperti itu. Nah, implikasi ketika suatu mikroorganisme mengalami resistensi itu ada sangat banyak sekali karena antibiotik yang kita berikan ternyata tidak efektif untuk membasmi mikroba tersebut. Oleh karena itu, banyak saat ini kalau teman-teman temukan nanti Bapak Ibu dosen di bidang klinis ya yang lebih tahu, di rumah sakit sudah banyak ditemukan dari dulu sih sebetulnya ya, itu mikroba yang memang sudah resisten sehingga penanganannya agak susah seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik seperti ini ya, prosesnya di mana jumlah mikroba pada saat tertentu dengan waktu paparan itu jumlah mikrobanya yang merah ya, itu dia akan semakin meningkat seperti ini sampai titik tertentu. Nah, ketika titik tersebut itu sistem imun atau antibiotik ya bisa membatasi gerakan atau pertumbuhan mikroba, maka mikroba tersebut akan turun sehingga sampai ke dibasmi seluruhnya. Ya, ini yang pertama yaitu keadaan normal. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi resistensi, maka jumlahnya akan terus bertambah. Inilah yang kita sebut dengan keadaan resistensi. Nah, ketika kita ambil lagi parameter tentang kerusakan jaringan yang terjadi, maka kerusakan jaringan awal mulanya belum disebabkan, masih di sini ya, karena mereka sedang aktif tumbuh berkembang. Lama kelamaan akan menimbulkan zat toksik, kemudian buang kotoran di situ, atau sebagian mereka bisa menginvasi jaringan-jaringan tubuh kita, maka kerusakan jaringan yang terjadi akan semakin besar. Nah, di titik ini ketika mikroba tadi sudah dibasmi, maka sebetulnya bisa turun sehingga kerusakannya tidak akan parah ya, tissue damage ketika terjadi eradikasi secara normal. Tetapi ketika terjadi eradikasi yang tidak normal karena memang tubuh kita tidak bisa membasmi, maka kerusakannya akan terus terjadi. Saya hapus dulu. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kadar kerusakan yang disebabkan oleh pada saat kerusakan jaringan pada saat keadaan normal, mikroba yang tidak mengalami resistensi pasti ada, akan tetapi dia akan menurun atau tetap seiring berjalannya waktu karena mikroba sudah dibasmi. Tetapi untuk yang resisten ya, kerusakan jaringan, maka dia akan naik terus terjadi kerusakan karena mengikuti berbagai macam atau jumlah mikroba yang semakin meningkat juga ya, sehingga disinilah letak di mana kerusakan jaringan itu bisa menyebabkan life threatening atau merusak tubuh kita
hingga sampai ke mengancam jiwa. Nah, inilah yang kita lihat di dalam grafik ini. Ya, ketika pada saat awalnya inkubasinya itu belum ada gejala yang timbul, maka setelah sekian lama jumlahnya semakin banyak, maka ternyata timbullah disease, ya, yang nantinya dia akan turun ketika tertangani dengan baik. Nah, kasus ini khusus di grafik ini untuk yang sistem imun, tetapi kita juga bisa tambahkan selain sistem imun, kita menggunakan parameter antibiotik dengan pemberian antibiotik, ya. Nah, ini kalau ini diabaikan, maka dengan pemberian antibiotik hasilnya seperti apa? Kalau dia turun nanti, maka tubuh host atau tubuh kita akan menjadi sehat kembali karena sudah dieradikasi mikroorganismenya. Tetapi ketika tidak tereradikasi, maka jumlahnya akan meningkat hingga sampai ke keparahan hingga menyebabkan kematian. Nah, pada saat kondisi inilah kerusakan tubuh yang terlalu besar tadi, ya, yang biasanya disebabkan oleh kerusakan jaringan itu menyebabkan life threatening. Yang ini, ya. Oke, itu tambahan pertama. Terus tambahan yang kedua, nah, mekanisme resistensi itu sudah kita bahas kemarin, yaitu yang ini ya, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian untuk yang ini kita bahas juga terkait dengan bagaimana resistensi itu menyebar oleh karena adanya paparan dari satu orang yang kemudian menular di tempat lainnya, kemudian yang disebabkan oleh adanya penggunaan antibiotik yang tidak dikendalikan, seperti itu, ya. Jadi ini kita sudah bahas kemarin. Nah, ini merupakan salah satu skematik dari mekanisme antimikroba, ya. Kemudian yang ini masih sama. Kemudian yang ini adalah mekanisme resistensinya yang sudah kita bahas kemarin, ya, seperti itu yang kita rangkum dalam bahasan yang ini. Nanti silakan dibaca-baca lagi tentang yang ini, ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, selain dari mekanisme resistensi yang terjadi tadi, ini kemarin juga sudah yang ini, ya, tentang transduksi, konjugasi, dan transformasi, maka proses adanya ketahanan dari suatu bakteri terhadap berbagai macam agen antibiotik juga dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lainnya, ya. Ada beberapa macam, kita ambil contoh di sini ada 3. Yang pertama adalah interspecies communication, yang kedua exposure protection, dan yang ketiga biofilm. Nah, ternyata di aspek atau di ranah mikroorganisme mereka juga bisa mengalami komunikasi. Nah, komunikasi ini yang nantinya bisa saling mendukung antara satu mikroba dengan yang lainnya. Contoh di sini ada mikroba 1 ini, ya, yang dalam dia sendirian, maka mikroba ini akan terbasmi oleh adanya antibiotik yang ada, yang warna merah ini, ya. Ini antibiotik. Nah, akan tetapi ketika terdapat suatu mikroorganisme yang sudah resisten, yaitu yang anggaplah yang nomor 2, ya, yang ini nomor 1, maka sebagian mikroorganisme yang berada di dekat mikroorganisme nomor 2, ya, itu dapat mengalami penularan resistensi akibat adanya interaksi secara komunikasi, ya. Di sini contohnya indol, yang mana komunikasi dari si nomor 2 ini, hai, caranya resistensi itu kayak gini loh. Jadi tidak hanya menukar material genetik penyebab resistensi yang ada di sini, ya, tapi juga adanya komunikasi, yang mana komunikasi ini dia ngasih tahu, caranya kayak gini loh, cara untuk resistensi. Contohnya indol ini bisa menyebabkan jalur persinyalan yang ada di dalam sel nomor 1 ini untuk melakukan efflux antibiotik. Yang tadinya dia nggak tahu,
Ya contohnya sekarang teman-teman lagi belajar sama yang lainnya. Saya nggak tahu tentang regresi linear. Oh, maka yang nomor 2 nih saya tahu. Yang nomor 1, oh nggak tahu. Maka yang ini dia dikasih tahu. Caranya ini seperti ini. Nah, itu ilustrasi sederhananya untuk komunikasi interspecies communication ya. Sehingga sekarang yang nomor 1 ini bisa dengan panduan si nomor 2 untuk mengalami resistensi. Salah satunya dengan melakukan efflux pump, mengeluarkan antibiotik yang sudah ada di dalam sel nomor 1 ini. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2 adalah exposure. Yang nomor 1 tadi itu belum mengalami resistensi atau belum bisa saya ajarin regresi linear. Oh, saya masih nggak bisa gitu nomor 1-nya. Nah, kemudian ya wis lah, sekarang saya tetap lakukan penetralan antibiotik yang ada di sekitar saya seperti ini. Nah, untuk mikroorganisme yang berada di sekitarannya ternyata bisa selamat. Yang ini ya, yang ini biru-biru ini, karena adanya pengaruh proteksi dari exposure senyawa antibiotik atau penanggal antibiotik ataupun apapun itu jenisnya, yang membuat adanya zona yang itu netral dari antibiotik, sehingga pada zona inilah suatu mikroorganisme lain di situ bisa terproteksi dari antibiotik. Kalau yang di luar tidak terproteksi. Inilah yang disebut dengan exposure protection ya. Oke. Yang ketiga adalah adanya biofilm. Nah, biofilm ini ibaratkan teman-teman sekarang taruh gelas ya, kemudian isi dengan air minum ya, seperti ini. Kemudian diamkan sampai 1 minggu, 1 bulan atau 1 minggu lah, 1 minggu ya. Kemudian diamkan. Kemudian amati gelas tersebut. Nah, biasanya di sisi-sisi gelas ya, itu akan timbul suatu lapisan lengket-lengket. Nah, inilah salah satu yang ilustrasi sederhana yang kita sebut dengan biofilm. Biofilm, lapisan dari biologis ini. Atau pada pipa air ya, yang dia harusnya tetap mengalir, nanti lama kelamaan kalau nggak ngalir secara sempurna atau tidak ada mekanisme pembersihan, akan muncul lapisan di sisi-sisi luarnya. Nah, inilah kita sebut dengan biofilm. Nah, biofilm ini adalah film atau layer yang terbentuk dari oleh adanya interaksi satu atau lebih mikroba ya, satu atau lebih mikroba yang saling bersatu antara satu dengan yang lainnya, menyebabkan suatu lapisan protektif. Gambarannya adalah seperti ini ya, satu atau lebih dari mikroorganisme dia nantinya akan berkumpul dan kemudian membentuk suatu lapisan, yang lapisan ini akan melindungi antibiotik melindungi mikroorganisme tersebut dari antibiotik, sehingga nggak bisa masuk ke dalam lapisan tersebut. Nah, seperti inilah yang kita sebut dengan biofilm. Nah, penyusun biofilm ini biasanya itu yang kita sebut dengan saya lupa, ekstraseluler, matriks ekstraseluler ya. Itu biasanya tersusun atas protein, asam nukleat ya. Kemudian kalau nggak salah itu ada lipid, polisakarida. Oke, biasanya 3 komponen utamanya adalah ini. Di antara nanti ada komponen yang lain seperti itu ya, yang menyebabkan adanya suatu lapisan yang kita sebut dengan matriks ekstraseluler seperti ini ya. Oke, mungkin itu
Kalau untuk gambar biofilm itu contohnya seperti ini ya, kalau yang di pipa-pipa nih, ada nggak kelihatan? Nah ini ya teman-teman bisa lihat, ini biofilm yang terbentuk ya dari pipa-pipa saluran air. Dan proses pembentukan biofilm itu tidak terjadi tiba-tiba jadi kayak gitu enggak, tetapi perlu adanya suatu tahapan. Nah tahapan yang terjadi ketika suatu lapisan itu mengalami pembentukan biofilm adalah yang pertama adalah adhesi ya, kemudian yang kedua akan membentuk mikrokoloni. Adhesi di mana adanya bakteri yang tunggal, yang saya bikin merah aja ya. Nah ini tunggal, dia nantinya akan mengalami adhesi atau menempel di permukaan. Itu adalah yang pertama. Alhamdulillah. Proses kedua, penempelannya akan semakin banyak sehingga di sini terdapat sekumpulan bakteri yang ada di permukaan yang kita sebut dengan mikrokoloni. Nah, secara perlahan mikrokoloni ini akan mengekskresikan senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk membentuk matriks ekstraseluler. Nah, tahapan inilah yang kita sebut tahapan inisiasi. Ya, ini penting dicatat karena di sini nggak ada. Ya, ini inisiasi. Kemudian barulah semakin sepanjang waktu berlalu terus ya, kemudian dia akan mengalami yang kita sebut dengan proses maturasi, di mana pada saat proses ini sudah terbentuk perbedaan koloni ya, di mana koloni yang terluar itu biasanya masih aktif. Bakterinya sama, di sini ada beberapa macam bakteri, tetapi matriksnya sudah terbentuk dengan baik ya. Matriks sudah oke ya, sudah verified. Kemudian mikrobanya sudah masih ada yang bentuk aktif dan ada yang sudah dalam bentuk dorman ya. Jadi sudah terbentuk satu mikro ekosistem seperti itu ya di situ. Nah kemudian tahapan selanjutnya nanti matriks biofilm ini akan kemudian terpecah sehingga mikroba-mikroba yang ada di sini dia bisa menyebar, kemudian membentuk di lapisan yang lain yang baru. Kemudian diulangi lagi ke tahap adhesi atau penempelan. Ya, seperti ini. Balik lagi ke proses awal. Yang nantinya antara satu dengan yang lain akan terus geser ke tempat lain sehingga terbentuklah satu lingkaran yang menyebabkan adanya biofilm di permukaan yang banyak seperti ini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan biofilm. Nah, pentingnya apa bagi bakteri? Karena biofilm ini bisa menghalangi adanya antibiotik yang menyebabkan menjadi tidak efektif karena antibiotik ini tidak bisa mempenetrasi lapisan biofilm ini. Ya, kalau kita perbesar bagian biofilm ini, ya ternyata biofilm ini sudah merupakan film atau lapisan protektif yang bisa menghalangi bagian luar dan dalam biofilm secara selektif. Yang ini juga ada porinya juga untuk keluar masuk zat makanan. Seperti itu ya. Intinya adalah ini lapisan protektif, udah kayak ada rumah. Nah, antibiotik ini menjadi tidak efektif. Nah, disinilah ketika terjadi sudah terbentuk biofilm, maka proses pengobatan akan menjadi inefektif sekali. Bahasanya inefektif sekali, sorry ya. Very inefektif ya, sangat tidak efektif karena yang tadinya antibiotik memerlukan 10 mg dosis untuk mengeradikasi bakteri yang awal ini yang kita sebut dengan planktonik, belum membentuk biofilm. Nah, tetapi ini saya tulis planktonik ya. Tapi ketika sudah membentuk biofilm, kita bahkan bisa sampai membutuhkan kadar 100 kalinya untuk membasmi mikroba yang sama yang sudah dalam keadaan membentuk biofilm.
biofilm seperti ini. Nah, inilah yang menjadikan biofilm ini menjadi hal yang perlu diperhatikan di pada saat nanti teman-teman di rumah sakit tanya aja, ada infeksi tentang biofilm nggak sih untuk luka-luka yang terbuka, ya untuk orang yang mengalami diabetes dan lain-lain seperti itu. Nah, itu biasanya paling banyak itu infeksi biofilm ini ada di kateter yang ketika dipasangkan ke bagian kemih atau mungkin jantung atau kateter apapun, ternyata saluran ini bisa terinfeksi bakteri tersebut dan menyebabkan timbulnya biofilm. Nah, nantinya dari saluran yang sudah terinfeksi ini maka naik hingga sampai masuk ke dalam tubuh kita. Ini salah satunya adalah kateter pada urin, ya. Akan tetapi kateter ini ada banyak, nanti silakan cari sendiri. Intinya adalah keadaan biofilm ini menyebabkan mikroorganisme menjadi sangat sulit untuk dibasmi, sehingga antibiotik yang kita harapkan bisa mengeradikasi itu menjadi tidak efektif. Nah, ini untuk yang biofilm ya. Kemudian untuk yang virus, sebentar, 2145. Oke, sebentar saya jeda 1 menit, ada WA. Oke, yang kedua adalah virus. Nah, kalau mekanisme resistensi yang secara umum pada mikroorganisme itu adalah yang sudah kita bahas tadi dengan ini. Nah, untuk yang virus itu cukup beda ya, karena virus itu kita tidak perlu rincikan karena teman-teman sudah tahu ya tentang siklus hidup virus, di mana virus nanti akan menginfeksi suatu sel ya, virus menginfeksi suatu sel, kemudian di dalam sel dia akan menghijack atau membaca sel tersebut sehingga mereplikasi dirinya sendiri, si virus. Kemudian nanti virus tersebut akan, kalau sudah bereplikasi, akan menghancurkan sel tersebut sehingga virus tersebut dari satu virus yang menginfeksi bisa menjadi banyak virus. Ini ya, yang proses produksi virus ini melalui sumber daya yang ada di dalam sel tadi ya. Ini virus baru, oke, seperti ini. Nah, kemudian secara normal sebetulnya ada senyawa antivirus atau kalau yang paling umum biasanya kita pakai vaksin yang nantinya akan melatih sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang nantinya akan membasmi si virus ini. Kalau kita detailkan lagi, sistem imun yang membasmi itu biasanya antibodi. Seperti ini ya. Nah, antibodi inilah yang nantinya sangat berperan untuk membasmi atau mengeradikasi virus-virus ini. Satu dari banyak komponen sistem imun, tapi yang sangat berperan adalah antibodi ini. Nanti ada makrofag, neutrofil, dan lain-lain atau komplement, tapi itu teman-teman dapat pas imunologi. Tetapi sekarang kita intinya adalah antibodi inilah yang nantinya akan menetralisasi dan membasmi virus tersebut ya, seperti ini. Nah, kemudian apakah sih yang ditarget oleh antibodi? Kita lihat bahwa antibodi itu nantinya akan mengenali virus dari protein terluar yang ada di permukaan virus, seperti ini. Ya, seperti ini. Dia akan mengenali protein-protein terluar, surface protein yang ada di permukaan virus. Nah, ketika cocok, maka akan dilakukan netralisasi dari virus tersebut. Seperti ini ya. Kayak di situ ada maling, terus ada hansip. Nah, hansipnya narik, terus dinetralkan. Malingnya jadi nggak bisa kemana-mana. Ya, seperti itu. Akan tetapi pada proses virus itu sebetulnya adalah sesuatu yang secara siklus hidup ini dia akan terus berputar, menyerang sel, kemudian mengalami proses
siklus hidup yang pada saat siklus tadinya akan terjadi mutasi. Selalu terjadi mutasi, dan pada ketika mutasi kesekian itu akan terjadi proses yang menyebabkan adanya suatu resistensi. Ya, sorry bentar. Nah, ini dimulai dari ini ya, kemudian akan dari 1 menjadi 1A, 1B, 1C, kemudian mungkin 1BA, 1B, 1CA, ini dan seterusnya sehingga keturunannya, galurnya itu nanti akan mengalami resistensi dibandingkan dengan galur yang lain. Seperti itu ya. Nah, mutasi yang terjadi salah satunya adalah adanya mutasi pada gen yang menyandi permukaan protein dari virus tersebut yang tadinya dikenali oleh antibodi. Ya, ternyata gen itu nantinya bisa berubah dari yang bentuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, saya kasih merah aja. Yang ini bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, komunikasi di dalam molekuler itu biasanya didasarkan oleh adanya bentuk dan bentuk, antibodi dan antigen ya, antara reseptor dan ligan. Maka sekarang ada antigen permukaan yang bentuknya tadinya kayak tongkat kasti inilah ya, pokoknya bentuknya gini ya, kemudian dia berubah. Maka perubahan inilah yang nantinya tidak dikenali oleh antibodi, sehingga antibodi ini menjadi tidak efektif. Nah, inilah yang menyebabkan mekanisme resistensi dari virus. Resistensi dalam tanda kutip ya, karena nanti pun tubuh akan dilatih untuk mengenali bentuk seperti ini karena infeksi berikutnya. Akan tetapi yang mendrive atau faktor terjadinya perubahan ini adalah suatu siklus yang kita sebut dengan mutasi yang selalu terjadi pada virus, yang kita sebut dengan random mutation, sehingga menyebabkan perubahan, salah satunya ya, perubahan yang paling umum, bentuk protein permukaan dari virus yang nantinya tidak dikenali lagi oleh antibodi tubuh kita, sehingga antibodi tubuh kita menjadi tidak efektif. Nah, inilah yang mendasari resistensi dari virus. Mungkin seperti itu. What should we do? Intinya adalah kemarin yang sudah kita bahas adalah terkait dengan perbanyak penelitian dengan antibiotik baru, sharing juga betul. Kemudian kalau dokter dan tenaga kesehatan resepkan antibiotik dengan rasional, karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional, yang kita bahas tentang antibiotiknya ada 10, baru dimakan 3, sudah enakan sisa 7. Nah, 7 ini yang tidak diminum ini, 3 yang baru geli-geli bagi mikroorganisme, itu yang bisa menyebabkan resistensi. Ya, kemudian yang kedua adalah peresepan yang tidak rasional, contohnya ke ayam atau ke apa, atau jualan secara tidak terkontrol ya, atau bahkan pemberian antibiotik yang enggak jelas gitu ya, tidak diberikan secara harus habis atau apa. Nah, itulah yang bisa menyebabkan faktor terjadinya resistensi. Edukasi ini penting. Ketika teman-teman nanti ketemu dengan orang yang minum antibiotik, maka biarkan atau kasih tahu kalau mereka harus habiskan kayak gitu ya. Nah, kemudian ya intinya itu, lakukan manajemen penularan ini yang kita bahas terkait dengan di rumah sakit seperti ini ya. Sebetulnya lebih dari itu, tapi yang paling banyak terjadi adalah di rumah sakit bisa saling menulari antara satu dengan lainnya yang kita sudah bahas kemarin. Oleh karena itu di sini perlu dilakukan manajemen untuk mengurangi resiko penularan. Oke, mungkin ini tambahan untuk yang P13 resistensi ya. Nanti kita tambah lagi yang tentang aplikasi, oke, di video yang lain.